Pada kali ini saya akan melanjutkan part 2 ya. Part 1 sebelumnya sudah ada di YouTube sebelumnya, bisa ditonton dan sekarang saya akan lanjut dengan part 2 yaitu masih tentang pembahasan soal hukum profesi terapis gigi dan mulut. Oke, kita akan membahas secara bersama dan juga akan kita diskusikan manakah jawaban yang paling tepat berdasarkan dengan kisi-kisi nantinya sesuai dengan ujian kompetensi. Nah, oke, kita bahas soal nomor 1. Nah, jika dilihat dari soal nomor 1 ini, yang ditanyakan adalah edukasi apakah yang akan diberikan sesuai uraian di atas. Artinya, karena ada uraian di atas, mau tidak mau kita harus membaca soal terlebih dahulu. Namun, membaca soalnya itu harus dalam membaca cepat ataupun disebut dengan skimming ya, karena waktu untuk soal hukum itu adalah satu soal 1 menit. Nah, jika kita lihat, di sini ada mahasiswa jurusan kesehatan gigi melaksanakan kegiatan KKN. Nah, kedatangannya mahasiswa di Banten disambut oleh Kepala Dinas Kesehatan. Pada saat penyambutan, Kepala Dinas memaparkan, kasus yang banyak ditemui terkait kesehatan gigi adalah masih banyaknya gigi berlubang. Nah, ternyata di sini masih banyaknya gigi berlubang pada anak usia dini. Terutama ya, fokusnya pada anak usia dini. Nah, ternyata tidak hanya gigi berlubang. Selain kesehatan gigi, juga disampaikan banyak sekali kasus stunting. Artinya, di sini kita udah menemukan keywordnya. Ada masalah gigi berlubang dan ada masalah kasus stunting. Nah, Kepala Dinas memberikan pesan kepada mahasiswa untuk memberikan edukasi kepada masyarakat Banten. Nah, yang ditanyakan kan edukasi, artinya edukasi tentang hal apa nih yang baik untuk kita berikan kepada masyarakat yang ada di wilayah Banten ini. Nah, karena dilihat tadi, keywordnya itu gigi berlubang dan juga kasus stunting, yang mana di sini disebutkan ternyata ada hubungan karies gigi dengan stunting. Nah, kita lihat yang A, edukasi tentang asupan gizi seimbang. Ya, ini oke ya, bisa kita save dulu. Perawatan kompleks, ya boleh juga ya, kita melakukan perawatan kompleks. Namun, di sini bukan perawatan yang ditanyakan, tapi tema edukasi apa yang sebenarnya harus kita berikan, gitu ya. Berarti ini kurang tepat. Nah, oral hygiene instruction. Nah, kalau misalkan oral hygiene, ini hanya fokus kepada oralnya saja, hanya berfokus pada rongga mulut. Berarti ini kurang tepat. Artinya kita eliminasi. Pelatihan kader. Oke, pelatihan kader. Nah, yang di sini termasuk ke dalam upaya promotif juga pelatihan kader, namun pelatihan kader di sini tidak disebutkan kader apa, gitu ya, tentang tema pelatihan apa. Jadi, masih ambigu kalau jawaban yang nomor D. Ini kita eliminasi. Pemeriksaan berkala ini tidak relevan ya, karena yang ditanyakan adalah tema edukasi. Artinya, yang benar adalah A, gitu. Nah, untuk pembahasan jelasnya ada di sini ya. Jadi, edukasi tentang asupan gizi seimbang itu pastinya dia akan membantu masyarakat ya untuk memahami tentang makanan bergizi yang mana itu bisa untuk perkembangan anak dan juga kesehatan gigi. Nah, selain kita memberikan pemahaman tentang makanan bergizi, di sini juga kita edukasi tentang dampak buruk karies gigi, yang mana jika sakit gigi, maka anak tidak bisa makan, susah makan gitu ya, kemudian juga sehingga terganggu yang namanya status gizinya, sehingga tumbuh kembang anak itu tidak maksimal. Nah, kita next. Soal nomor 2. Nah, ingat, setiap kali pada saat kita membaca soal hukum itu, bacakan dulu.
baca dulu apa yang ditanyakan. Nah, jika dilihat di sini yang ditanyakan, apakah hal pertama yang harus dilakukan untuk mengidentifikasi keabsahan data? Artinya di sini sebagai peserta nanti kita harus langsung eh, berpikir, oh ternyata ini yang ditanyakan adalah berkaitan dengan data. Data itu berarti kan berupa dokumen-dokumen, ya. Nah, jadi di sini pasien X datang berobat ke klinik gigi untuk memeriksakan gigi 36 yang kadang-kadang sakit selama 1 bulan. Nah, pasien tersebut, di sini nih keywordnya, pasien baru, ya kan? Pasien baru yang ingin dilakukan pencabutan. Nah, yang ditanyakan tadi, karena ini pasien baru, kira-kira hal yang pertama kali yang harus dilakukan pada saat mengidentifikasi keabsahan data pasien itu apa yang perlu ditanyakan? Nah, jika kita lihat, A. Mengecek nama dan tanggal lahir. Oke, ya, setiap pasien yang berobat pasti kita akan lihat namanya siapa dan tanggal lahirnya tanggal berapa. Ini kita save dulu. Kemudian, alamat. Ya juga pasti dalam dokumentasi, dalam rekam medis, itu pasti ada alamat pasien. Ini juga bisa benar ya. Kita save dulu. Nah, kemudian kita ngecek nama. Oke, ini hampir sama dengan A ya. Ini kita save dulu. Oh, kemudian mengecek nama dan nomor medical record. Nah, ini perlu diingat tadi. Ini ada nomor medical record. Ini kan pasien baru, artinya belum pernah berobat. Nah, ini langsung kita eliminasikan. Kemudian mengecek asuransi kesehatan pasien. Oke. Nah, artinya di sini ada 4 yang bisa kemungkinan menjadi jawaban yang benar. Namun, kita di sini disuruh pilih yang mana yang paling tepat. Nah, yang paling tepat itu adalah A. Ya, karena apa? Karena dengan mengecek nama dan tanggal lahir itu pasti akan konkret. Kalau nama saja, nama bisa aja setiap orang itu namanya sama. Namun, kalau tanggal lahir pasti tidak akan sama. Makanya itu, nama dan tanggal lahir itu sepaket yang harus ditanyakan pada awal sekali pada saat kita mengidentifikasi keabsahan data pasien. Oke, nah ini penjelasannya ya. Seperti yang saya katakan tadi, itu hal pokok yang penting dalam mengecek pasien. Jadi sebelum menanyakan alamat, kemudian sebelum menanyakan asuransi, tanyakan dulu nama dan tanggal lahir. Nah, kita next. Soal nomor 3. Sekarang kita baca dulu pertanyaan yang ditanyakan apa. Oke, ini teknik. Berarti, karena jika dilihat dari pilihan jawaban, itu tentang teknik menyikat gigi semua. Ya kan? Berarti nanti sebagai peserta kita langsung critical thinking, oh ini tentang teknik menyikat gigi yang ditanyakan. Nah, sekarang kita baca soalnya. Terapis gigi dan mulut telah selesai melakukan tindakan scaling pada pasien perempuan umur 38. Nah, yang merasa tidak nyaman karena permukaan gigi terasa kasar. Ya, permukaannya terasa kasar. Dan hasil pemeriksaan ada suprakalkulus di gigi belakang rahang atas dan bawah. Nah, yang ditanya selanjutnya, setelah melakukan tindakan scaling, ternyata ada diberikan yang merencanakan penyuluhan tentang cara menyikat gigi, ya kan? Nah, yang ditanyakan di sini kira-kira dengan masalah yang tadi keywordnya itu ternyata ada kalkulus supra di gigi belakang rahang atas dan bawah. Dan juga pasien merasa tidak nyaman dan terasa kasar gitu ya. Nah, artinya di sini jika kita lihat A. Roll, B. Font, C. Vertikal, D. Fisiologis, dan E. Horizontal. Nah, yang paling tepat itu adalah A. Roll. Ya, yang ini. Jadi, teknik roll itu adalah teknik yang sering digunakan untuk orang dewasa.
karena dia merupakan suatu kombinasi ada vertikal dan juga horizontal. Nah, untuk pembahasan jelasnya, untuk A itu gerakannya itu dimulai dari sikat yang diletakkan pada gusi dengan sudut 45 derajat, ya. Kemudian digerakkan ke arah permukaan gigi dengan gerakan menggulung. Nah, makanya diberikan nama tekniknya itu roll, yaitu menggulung. Ya. Nah, membersihkan area gusi sampai dengan efektif. Dan ini adalah sangat-sangat bagus untuk mencegah penumpukan plak dan kakus. Ingat kalau font itu khusus untuk anak-anak, tidak disarankan untuk orang dewasa. Nah, kalau jika dilihat dari soal tadi kan itu umur berapa? Umur orang dewasa. Nah, kalau vertikal ini kurang umum ya digunakan. Dia tidak spesifik untuk kasus. Kemudian fisiologis juga jarang dipakai ya karena dia hanya sekedar menyapu. Jadi tidak akan terlalu berefek untuk oral hygiene. Kemudian horizontal. Horizontal ada tekniknya, namun dia sering menyebabkan abrasi pada permukaan gigi. Sehingga nanti akan ada yang namanya iritasi pada gusi jika dilakukan dengan teknik yang tidak benar ini.